Alkitab dan buku ND Sekolah Minggu. Terutama, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari beribadah. Hai anak sekolah minggu, bertemu lagi di live streaming Sekolah Minggu HKBP Habinsara. Masih tetap sehat kan? Tetap semangat? Sehat. Apa kabarnya anak sekolah minggu? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Kali ini kita mau bernyanyi sebelum masuk ibadah. Amang Tambunan. Iya, ayo adik-adik yang ada di rumah, ayo kita bergembira. Bangkit, Ayo berdiri semuanya. berdiri. Oke, saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena Yesus cinta saya. Ayo adik-adik. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hey hey hey, lihat Saya pakai mahkota, mahkota dari surga, karena rajin berdoa. Hey hey hey, lihat saya pakai mahkota, mahkota dari surga, karena rajin berdoa. Hey Yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. hey hey hey, lihat Saya pakai mahkota, mahkota dari surga, karena rajin berdoa. Hey hey hey, lihat saya pakai mahkota, mahkota dari surga, karena rajin berdoa. Iya, anak-anak semangat ya. Kali ini kita mau belajar Kids EE. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang surga. Kali ini kita belajar Kids EE, manusia dan Allah. Amang Tambunan. Ya, ayo adik-adik yang di rumah, ayo ikuti kami. Ayo kita ingat lagi gerakan Kids EE, manusia. Manusia adalah orang-orang berdosa. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Allah adalah kasih dan adil. Pada tangan yang satu, Allah mengasihi dan tidak ingin menghukum kita. Pada tangan yang lain, Allah adil dan harus menghukum kita. Apakah kamu melihat masalahnya? Bagaimana keduanya dapat bertemu? Allah mempertemukan kasih dan keadilan melalui pengorbanan Yesus. Baik anak-anak di rumah, saatnya kita mau mulai ibadah. Persiapkan hati,
pikiran kamu, kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi Molo Masuk Ho. Molo masuk ho, nai mapitor so, unang hosai gaon, dan dengan nagaon, lopit tangan mi, ungkap rohami. Mari masuk, mari masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan lihatlah dalam hatiku, ya Yesus. Ya, adik-adik di rumah, kita mau angkat pujian, kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Ayo anak-anak di rumah bangkit berdiri dengan semangat. Ayo kita nyanyikan dengan penuh semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ho ho ho. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Kita mendengarkan tita ketiga. Adik-adik di rumah, kita menyanyikan Patik Patoluhon. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita sama-sama berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik di rumah, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 165, Naing Haholong Aku. Naing haholong aku Tuhan Yesus dan tadi konoku wale aleki ai holong rohana didak danaki masailas rohaku dunghu botoi. Kita nyanyikan sekali lagi. Naing haholong aku Tuhan Yesus dan tadi konoku wale aleki ai holong rohana didak danaki masailas rohaku dunghu botoi. Anak-anak, kita sama-sama berdoa meminta pengampunan dari Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita baca ayat bulanan yang dari Mazmur 16 ayat 15. Kita sama-sama membaca ya anak-anak. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan
serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik di rumah, kali ini kita bernyanyi dengan gembira dan ceria. Bila Roh Allah ada di hatiku. Ayo kita sambil menari. Ayo kita menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita ulang sekali lagi. Kasih gerakannya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik di rumah, kita bernyanyi lagi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 136, Aimolo Pungu. Aimolo pungu dua manang tolu nasi dada di si doa di lambung nasi dada. Aimolo pungu dua manang tolu nasi dada di si dua manang tolu nasi
lanjutkan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia. Terima Silakan, kasih Ibu. Bu Eva. Halo adik-adik di rumah. Apa kabarmu hari ini? Ibu dan Bapak guru sekolah minggu yakin kalian di sana tetap sehat. Karena apa? Karena kita selalu menjaga kesehatan dengan apa? Dengan tetap hidup bersih. Ya kan? Nah, untuk minggu ini Ibu juga ada tugas, tapi terlebih dahulu guru-guru mengucapkan terima kasih buat partisipasi ke adik-adik semua yang sudah mengerjakan tugas kita di minggu yang lalu. Iya, Bu, semakin bertambah loh, Bu. Oh iya. Anak-anak yang mengerjakan tugas. Wih, puji Tuhan, ternyata Iya. anak-anak sekolah minggu semuanya anak-anak yang takut sama Tuhan sehingga tetap beribadah walaupun di rumah, Di ya Bu rumah. ya. Jawabannya, Bu, benar semua. Wih, anak sekolah minggu memang anak Tuhan yang pintar-pintar. Oh iya, minggu ini juga kita ada tugas ya Bu ya? Iya. Iya, untuk minggu ini guru sekolah minggu memberikan tugas juga melalui horong. Oh ya, untuk kelas 0 sampai kelas 2 ada tugasnya. Tugasnya menyanyikan lagu kasih dan sukacita bersama dengan keluarga. Bisa bersama orang tua, ya kan? Kakak juga. Iya, sama kakak, Adik sama juga. abang, sama adik. Dinyanyikan bersama-sama. Nanti lagunya dinyanyikan sehabis pengumuman ini. Dan lebih pasihnya lagi, habis ibadah ya Bu ya? Kita Ada, putar nanti lagi. di akhir ibadah kita akan bernyanyi. Iya, lagunya nanti habis ibadah diputar kembali supaya nanti bisa dinyanyikan sama keluarga di rumah. Nah, selanjutnya untuk anak-anak kami kelas 3 sampai kelas 5. Nah, tugasnya adalah menghafal buah-buah roh. Ada berapa, Bu? Ada 9 itu Bu. 9 Iya, buah roh. ada 9 buah-buah roh. Nanti itu tugasnya untuk kelas berapa? Kelas 3 sampai kelas 5. Oh iya, Ibu salah tadi. Iya. Nah, yang terakhir ini untuk orang besar ini. Ini tugasnya yang lebih kreatif. Berapa kelas besar? Yang kelas berapa? Kelas 6 sampai dan SMP. Iya, tugasnya kamu bikin kreasi membuat. Kreasi menggambar, Bu. Iya, hiasan bergambar yang isinya adalah buah-buah roh. Kita bisa membikinnya kayak gimana itu, Bu? Bisa modelnya buah-buah, bisa dengan bunga atau pohon. Ya, Bu? Iya, tadi dibilang bisa kayak pohon, bunga, oh, pokoknya bikinlah sekreatif, secantik mungkin, Sebagus mungkin. Iya, sebagus mungkin. Pokoknya kita harus bisa ketika melihat gambarmu, oh iya langsung tahu buah-buah roh dari sana. Ya, jangan lupa tugasnya di rumah ya adik-adik. Nah, itu pengumumannya untuk hari ini. Tetap sehat. Ya, adik-adik di rumah, kita akan bernyanyi kasih sukacita buah-buah roh. Ini nanti yang dinyanyikan sama keluarga ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setia
ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesenangan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Sedang apa mereka itu? Ayo kita lihat. Hai, kalian sedang apa? Kami sedang mengerjakan tugas sekolah minggu tentang buah-buah roh. Serius benar mereka? Nanti kita boleh kerjakan lagi ya. Kita sapa teman-teman di rumah dulu, boleh? Yuk. Salam teman-teman di rumah. Bertemu kembali di kota sekolah minggu HKBP Amin Salam. Tentunya dalam keadaan sehat dan sukacita. Adik-adik, kita mau dengar khotbah. Siapkan Alkitabmu, duduk yang rapi, baru kita berdoa. Oke? Ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita baca firman ya. Ayo. Adik-adik juga buka Alkitabmu. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah Bastian? Joy? Ya sana, siapa? Nang akan memulai di ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nanti disusul Joy ya. Ya, Nak. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayo Joy. Ya, Nak. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata pada bahasa mereka sendiri-sendiri. Sekarang saya, Nak. Silakan Bastian. Mereka semua tercengang-cengang dan heran
Masih diikuti kan? Kita baca kembali ya, ayat 10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termagu-magu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Sekarang aku ya. Tetapi orang lain mengintir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sudah ya. Pembacaannya sudah selesai. Nah, adik-adik tahu apa itu Pentakosta? Hari Pentakosta. Apa itu? Kita tanya Bastian dan Joy ya. Bastian, Joy, apakah kalian tahu apa itu Pentakosta? Bastian, coba kamu berikan jawab. Adik-adik, kenapa dengan Bastian? Dia tidak tahu ya. Ayo Joy, kamu yang jawab. Ayolah yang jawab, coba jawab. Ayo, kita lihat petunjuknya. Bastian, Joy, kita lihat petunjuknya yuk. Ayo, di mana petunjuknya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Silakan, Bastian. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Oh iya, berhasil. Betul. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian. Ya, adik-adik harus ingat itu. Dan pada saat 50 hari Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus menjanjikan ketika dia akan naik ke sorga, maka akan turunlah Roh Kudus. Hebat ya. Bastian, Kenapa Joy? Kenapa Joy? Roh Kudus itu apa ya Ina? Adik-adik tahu? Ada yang tahu? Roh Kudus itu apa? Bastian, Roh Kudus itu apa? Joy, Allah Ina. Allah. Kalian menemukan petunjuknya? Roh Kudus itu apa? Ya, Roh Kudus itu adalah Allah. berhasil. Ya, Roh Kudus adalah Allah. Jadi, Roh Kudus itu menjadi penolong bagi kita. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Karena Dia yang menghibur kita. Ya adik-adik? Ya Joy, ya Bastian. Hai adik-adik, kalian tahu simbol-simbol dari Roh Kudus? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ina, Ya, apa hubungannya api dan burung merpati dengan Roh Kudus? ayo kita lihat petunjuknya. Di mana petunjuknya?
Ada yang menemukan petunjuknya? Ayo, adik-adik. Ada yang bisa jawab, Joy? Bastian? Ayo. Ya. Apa? Pilih apa? Pilih apa? Hah? Pilih apa? Burung merpati. Ya. Simbol dari Roh Kudus. Ada lidah api, ada burung merpati, ada angin. Jadi adik-adik, tadi guru-guru sekolah minggu adik-adik lihat kan? Pakai sesuatu di kepalanya. Karena minggu ini adalah minggu Pentakosta, di mana hari ke-50 dan turunnya Roh Kudus. Api atau lidah api adalah simbol dari Roh Kudus. Begitu juga dengan burung merpati dan angin. Itu dibuktikan ketika Yesus dibaptiskan. Ya bukan? Iya. Ya, di Sungai Yordan. Dan ketika itu burung merpati turun dari langit dan ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Dan lidah api juga turun seperti firman hari ini. Kisah Para Rasul berapa tadi Bastian dan Joy? Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, aku mau nanya. Oh, silakan Joy. Nang, aku mau Kudus bersamaku. Kemana aku mencari Roh Kudus itu, Nang? Jangan beritahu. Adik-adik tahu? Ayo, lihat petunjuknya. Di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Oh, Bastian. Bastian tahu petunjuknya. Silakan Bastian. Apa itu? Di surga ini. Surga? Salah. Bastian tidak tahu. Ayo lihat petunjuknya. Di mana petunjuknya? Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. Melalui baptisan, kita telah menerima Roh Kudus. Iya kan? Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengatakan, bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Maka Roh Kudus itu ada di dalam dirimu, Joy. Di dalam dirimu, Bastian. Dan di dalam dirimu, adik-adik yang di rumah. Roh Kudus itu ada di dalam kita melalui baptisan. Kami tahu jawabnya. Roh Kudus ada di dalam diri kami. Berhasil. Yeay. Adik-adik, sudah ada yang dibaptis? Atau ada yang belum dibaptis? Ayo, semua pasti sudah dibaptis. Iya bukan? Dan baptisan itu menyatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam kamu. Roh Kudus yang adalah Allah. Ya Joy? Bastian? Iya, Nak. Baik. Apa lagi yang mau kita bicarakan tentang Roh Kudus dan Pentakosta? Oh, kalau yang dibilang berbuah apa tuh, Nang? Berbuah. Berbuah. Apakah itu pohon? Sehingga berbuah. Ayo cari petunjuknya. Di mana petunjuknya? Bastian, kau temukan? Kau temukan petunjuknya, Joy? Mana petunjuknya? Adik-adik tahu? Adik-adik tahu? Ya, Joy benar. Buah yang dimaksudkan adalah buah-buah Roh Kudus. Adik-adik tahu apa itu? Joy, bisa? Bisa, Nang. Coba. Bisa. Ayo,
buah-buah dari Roh Kudus. Setiap orang yang di dalamnya ada Roh Kudus, maka dia harus berbuah. Dia harus hidup, berbuahkan kasih, berbuahkan kebaikan, dan damai sejahtera. Ya adik-adik, dan yang 9 lagi itu ada di dalam dirinya. Apakah ini bagian dari buah Roh Kudus? Joy, ini bagian dari buah Roh Kudus? No. Bastian, ini bagian dari Roh Kudus? Tidak. Apakah ini bagian dari Roh Kudus? Tidak. Good job. Ini bukan buah Roh Kudus. Ya, ingat itu. Apakah ini bagian dari buah Roh Kudus? Apakah ini bagian dari buah Roh Kudus? Kebaikan itu adalah bagian dari buah Roh Kudus. Karena itu jadilah anak yang baik kepada siapa saja. Oke? Ya Joy? Iya, Nak. Ya Bastian? Iya, Nak. Silakan. Sekaligus kita membantu Joy dan Bastian menemukan 9 buah roh sebagai tugas mereka. Apakah ini bagian dari buah Roh Kudus? Joy, apakah ini bagian dari buah Roh Kudus? Iya, Nak. Bastian? Yeah. Yes, betul. Ini bagian dari buah Roh Kudus. Maka adik-adik harus hidup penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan. Itu harus ada pada dirimu. Oke? Good job. Ya, kasihan. Ya, Dan Nak. juga Joy. Kalian sudah tahu buah-buah Roh Kudus itu bukan? Udah, Nak. Maka jangan hanya tahu, harus juga dihidupi, ya. Iya, Nak. Ya, agar Roh Kudus selalu ada di dalam dirimu. Mau ya? Aku mau. Mau ya adik-adik? Mau. Baiklah, kita percaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan mengakhiri khotbah ini dengan berjanji di dalam hidupmu akan memelihara Roh Kudus itu selalu di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya adik-adik? Ya, Joy? Ya. Bastian? Ya. Dan nanti kamu temukan di sini mana bagian dari buah-buah Roh Kudus membantu temanmu Joy dan Bastian mengerjakan. Ya adik-adik, ingat, katakan Joy, Bastian, apa janjimu? Kami akan selalu melakukan buah-buah roh di dalam hidup kami. Iya. Ingat-ingat. Ingat-ingat. Iya? Ayo, kita harus katakan ingat-ingat dengan naikkan badanmu setinggi-tingginya. Ingat-ingat. Ya, kalau begitu sebagai bait Roh Kudus, tubuh yang dihinggapi oleh Roh Kudus, maka jadilah anak Tuhan yang penuh kasih, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kebenaran, penguasaan diri, dan lain-lain. Dan itu yang harus adik-adik kerjakan. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa ya Joy. Bastian, kita
kita sama-sama mengucapkan doanya. Setelah Inang nanti mengucapkannya Joy, Bastian, baru Joy dan Bastian ikut ya. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tubuh kami adalah tempat Roh Kudus. Kami mau menjadi berkat bagi sesama kami, berbuahkan buah-buah Roh Kudus, terlebih kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bye. Sampai ketemu kembali ya. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita angkat pujian. Buku ND Sekolah Minggu nomor 64, persembahan. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang telah Kau beri. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang ku miliki. Bukan karena aku kaya, bukan karena banyak harta, tapi karena kasih-Mu nyata. Ku beri persembahanku. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang telah Kau beri. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang ku miliki. Bukan karena aku kaya, bukan karena banyak harta, tapi karena kasih-Mu nyata. Ku beri persembahanku, ku beri persembahanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Sehat selalu, Tuhan besertamu. Shalom. Shalom. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran,